Sejarah Perang Banten, Lampung, dan Palembang. Saat Kerajaan Palembang berada dalam pemerintahan Pangeran Madi Angsoko tahun 1588 sampai 1623, Palembang mendapat serangan dari Kesultanan Banten pada tahun 1596. Ketika itu Palembang digabung dari dua penjuru, dari laut melalui pasukan koalisi pimpinan Kesultanan Banten. Berdasarkan Babat Banten, penyerangan Banten terhadap Palembang dilakukan oleh Sultan Muhammad. Serangan ini sendiri melibatkan kekuatan dari beberapa kerajaan seperti Banten, Lampung, Seputih, dan Semangka. Namun sebelum lanjut, saya yakin Anda mempunyai pendapat yang berbeda. Oleh karenanya, tuliskan perbedaan itu di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tokoh, dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sepeninggalnya Sultan Maulana Yusuf, Kesultanan Banten dilanda konflik berebutan tahta kesultanan. Dua orang yang memperebutkan tahta Kesultanan Banten adalah Maulana Muhammad dan Pangeran Jepara. Maulana Muhammad merupakan putra dari Maulana Yusuf dan baru berusia 9 tahun ketika Maulana Yusuf meninggal dunia. Oleh karena Maulana Muhammad baru berusia 9 tahun, Pangeran Jepara merasa dirinya berhak atas tahta Banten karena ia adik Maulana Yusuf. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Pangeran Jepara berusaha menyerang Banten dengan mengerahkan pasukannya dari arah laut. Akan tetapi, serangan tersebut menemui kegagalan. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan serangan ini adalah dukungan penuh kaum ulama kepada Maulana Muhammad untuk menduduki tahta Banten, meskipun usianya belum cukup dewasa. Untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya, segala urusan pemerintahan ditangani oleh Mangku Bumi. Dan sebagai penguasa Banten, Maulana Muhammad berada di bawah bimbingan seorang kadi, Hakim Agung. Kegagalan Pangeran Jepara untuk menduduki tahta Banten berdampak secara politik, karena Banten mulai dapat menegakkan kedudukannya dengan sedikit demi sedikit membebaskan dari pengaruh kerajaan-kerajaan Jawa Tengah. Maulana Muhammad menduduki tahta Banten menggantikan Maulana Yusuf yang kemudian bergelar Kanjeng Ratu Banten Surosowan atau Pangeran Ratu Ing Banten 1580 sampai 1596. Ketika Sultan Maulana Muhammad memimpin Banten, Kesultanan Banten menjadi kuat dan ramai. Sultan Maulana Muhammad dikenal sebagai orang yang saleh untuk kepentingan penyebaran agama Islam. Beliau banyak mengarang kitab agama yang kemudian dibagikan kepada yang memerlukannya. Untuk sarana ibadah, beliau membangun banyak masjid hingga ke pelosok desa. Dia pun selalu menjadi imam dan khatib setiap sholat Jumat dan hari raya. Sultan Maulana Muhammad berkehendak untuk mengembangkan perniagaan Kesultanan Banten dengan cara menguasai rute pelayaran dari dan ke Selat Melaka. Untuk mewujudkan kehendaknya itu, dia kemudian melakukan upaya untuk menguasai Palembang yang memang terletak tidak terlalu jauh dari rute pelayaran tersebut. Meskipun demikian, kehendak menguasai rute pelayaran itu tidaklah murni keinginan Maulana Muhammad, karena ia pun mendapat pengaruh hasutan kuat dari Pangeran Mas yang berambisi menduduki tahta di Palembang. Dalam catatan sejarah, hasutan Pangeran Mas yang ingin menjadi raja di Palembang diceritakan di mana Pangeran Mas adalah putra dari Arya Panggiri, dan Arya Panggiri adalah putra dari Sunan Prawoto atau Pangeran Kuning. Arya Panggiri tersisih 2 kali dari haknya menjadi raja di Demak, dan terakhir karena Ketua hendak melepaskan diri dari kuasa Mataram, Sutawijaya hendak membunuhnya. Akan tetapi atas bujukan istrinya, hal itu tidak dilakukannya setelah Arya Panggiri berjanji tidak akan kembali ke daerah Mataram untuk selamanya. Arya Panggiri diam akhirnya menetap di Banten sampai meninggalnya. Cita-cita Arya Panggiri untuk menjadi raja, walaupun bukan di Mataram ataupun di Banten, diteruskan oleh anaknya, Pangeran. Sultan Maulana Muhammad yang masih muda dan penuh semangat untuk memakmurkan Banten dan mengembangkan Islam ke seluruh Nusantara dihasutnya. Dikatakan bahwa Palembang dulunya adalah daerah kekuasaan ayahnya, sewaktu menjadi jiwa muda Sultan tampak bersemangat bangkang dan selamatkan diri Palembang sambil menimpa
pasukan dan para jawara yang diisukan Raden Ahmad makin banyak Pangeran Mas menaklukkannya. Dalam catatan sejarah kerajaan Majapahit hancur dan digantikan oleh Demak. Setelah Sultan Trenggono wafat, maka yang berhak menghentikannya adalah Sunan Prawoto anak sulungnya. Tapi Sunan Prawoto pun dibunuh oleh Arya Penangsang, yang akhirnya Arya Penangsang dibunuh pula oleh Sutawijaya atas perintah Adiwijoyo dari Pajangan. Para pembesar Demak memilih Arya Pangiri menjadi Sultan Demak, tapi hal ini tidak berlangsung lama karena Adiwijoyo merebut pemerintahan dari ibu kota dipindahkan ke Pajangan. Demikianlah hasutan Pangeran Mas kepada Sultan Maulana Muhammad. Dipanggillah seluruh panglima kerajaan baik dari Banten, Lampung, Semangka, dan Seputih. Semua merapat menuju istana Banten. Saran dari Mangkubumi dan pembesar istana lainnya pun tidak diindahkannya. Para penasehat kerajaan Kesultanan Banten ini menyarankan agar Sultan Banten tidak perlu menyerang Palembang karena kemakmuran rakyat Banten harus menjadi kepentingan utama. Namun, Sultan tak mengindahkan semua nasihat tersebut dan bersikeras bahwa Palembang harus diislamkan. Hasutan Pangeran Mas terhadap Sultan berhasil membuat darah muda Sultan mendidih. Tiada ampun kerajaan Palembang harus dihancurkan. Dengan 200 kapal perang, berangkatlah pasukan Banten menuju Palembang dibantu oleh kerajaan Lampung yang merupakan sekutu setia kerajaan Banten. Terlihat dari prasasti Lampung yang tertulis, lamun Banten diharap Lampung diburi, lamun Lampung diburi Banten diharap. Daerah-daerah kekuasaan Banten seperti Lampung, Seputih, dan Semangka diperintahkan untuk mengerahkan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Palembang melalui darat. Pertempuran terjadi di Sungai Musi hingga berhari-hari. Puluhan hingga ratusan pasukan kerajaan Palembang berjatuhan. Kehebatan pasukan Banten tampak sulit dikalahkan. Prajurit dan para jawara Banten merengsek masuk ke pintu gerbang kerajaan Palembang. Tampak Sultan Maulana Muhammad menghunus kujang di tangannya. Tak ada ketakutan di wajahnya. Di dalam hatinya hanya bergumul Islam harus menyebar ke seluruh pelosok Nusantara termasuk Palembang. Dalam situasi perang yang semakin sengit dan kota Palembang hampir bisa dikuasai pasukan koalisi pimpinan Kesultanan Banten, tiba-tiba sebuah peluru yang ditembakkan dari atas gerbang istana kerajaan Palembang dan menembus dada Sultan Maulana Muhammad yang memimpin pasukan di garda depan. 5 pasukan Banten yang berada di samping Sultan berusaha untuk melindungi, namun sang peluru ikut terjatuh ketika sebuah anak panah dapat menuju hatinya. Serangan pasukan koalisi menjadi kacau. Sang Sultan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Pasukan diperintahkan mundur dan kembali ke Banten tanpa membawa hasil. Serangan itu gagal dan menyisakan kesedihan yang mendalam bagi rakyat Banten. Putra Sultan yang masih berumur 5 bulan dari pernikahan Sultan Maulana Muhammad dengan Ratu Wonogiri yang bernama Agung Mufakir dinobatkan menjadi Sultan Banten. Dikarenakan Sultan Maulana Agung Mufakir masih belia, sehingga pemerintahan diwalikan kepada Mangkubumi yang merupakan ayahanda Ratu Wonogiri. Peristiwa gugurnya Maulana Muhammad ini terjadi menurut Sang Sakala Prabu lepas tangkaning perang. Adapun Pangeran Mas menceritakan bahwa setelah pulang dari Palembang, dia tidak berani menetap lama di Banten. Rakyat Banten menganggap bahwa dialah penyebab kematian Sultan. Akhirnya dia pun pergi ke Pangeran Ancol di Jayakarta, bisa menetap di sana. Tetapi di Jayakarta pun dia tidak bisa memilih. Akhirnya di suatu malam didapati Pangeran Mas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Demikianlah sejarah perang Palembang, Banten dan Lampung. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share.